Bisa lebih meriah lagi Bapak Ibu Saudara, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara ya. Shalom, selamat pagi. Ya, ada sukacita di rumah Tuhan, amin. Ya, saya mau bilang abaikan suara saya juga nggak bisa saudara ya. Tapi ini kemurahan Tuhan, hari ini suara saya bisa keluar dari hari Sabtu kemarin baru keluar ya. Dari hari Minggu malam sampai hari Jumat suaranya kecil sekali ya. Saya harap saya bisa menyelesaikan privilege dari Tuhan untuk sharing firman umum 1 sama umum 2 saja ya. Nanti umum 3 sama 4 Pastor Sam yang khotbah. Ya, pagi hari ini saya mau menyampaikan firman Tuhan. Hari ini kita dengar tentang suara penggembalaan ya Bapak Ibu Saudara. Pagi ini saya bicara tentang bersukacitalah. Ya, ini agak langka zaman sekarang. Sukacita ini agak langka Bapak Ibu Saudara. Karena itu kita mau belajar sama-sama apa kata firman tentang bersukacita. Yang kedua saya bicara tentang bahagia. Bagaimana caranya. Lalu nanti umum 3 dan 4 Pastor Sam, pencobaan biasa, Tuhan yang luar biasa dan rahasia kemenangan kita. Ya, mari buka sama-sama saya di dalam Roma 14 ayat yang ke-17. Roma 14 ayat 17. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus ya. Tapi ironis ada banyak anak Tuhan itu fokusnya cari makanan dan minuman Bapak Ibu Saudara. Padahal kalau kita tahu bahwa hidup ini bukan cuma sekedar makan dan minum. Ya, ada namanya kerajaan surga Bapak Ibu Saudara. Ternyata kerajaan surga itu bukan bicara tentang makanan dan minuman. Kerajaan surga itu bicara tentang damai, bicara tentang kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Ada banyak orang, karena makanan dan minuman rela tidak hidup dalam kebenaran. Ada banyak kalau kita lihat ya sekarang ini di sosial media, hanya perkara hutang terus ya sampai berakhir kepada pembunuhan berencana. Bahkan bukan cuma sampai begitu, sampai kekejaman ya. Kalau Anda ikut beritanya itu. Nah, orang itu fokus kepada makanan dan minuman sampai lupa hidup di dalam kebenaran. Ada banyak orang juga karena makan dan minum bisa bertengkar sehingga damai sejahtera bisa hilang. Juga ada banyak orang karena makanan dan minuman gitu ya, mereka kehilangan sukacita karena mereka selalu merasa kurang di dalam hidup ini. Kurang kaya, kurang banyak, kurang keren, jadi selalu menimbulkan hal yang membuat dirinya menjadi tidak sukacita. Tapi Tuhan jelas berkata bahwa kerajaan Allah itu bukan soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, soal damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Mari kita sama-sama belajar bersukacitalah, itu poinnya ada 4. Poin yang pertama Bapak Ibu Saudara, sukacita itu adalah salah satu dari buah roh. Buka sama-sama saya di dalam Galatia 5 ayat 22, firman Tuhan bilang begini. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita. Yang pertama sukacita itu adalah salah satu buah roh. Nah Bapak Ibu Saudara, buah roh itu dihasilkan. Ingat ya, ketika Tuhan Yesus lapar, Tuhan Yesus mau makan, dia cari buah di pohon ara. Dia lihat dari kejauhan pohon ara itu daunnya lebat. Tapi ketika Tuhan datang mendekat, Bapak Ibu Saudara, dilihat ternyata cuma penuh daun aja. Daun lebat itu berarti kan itu tanaman bertumbuh loh Bapak Ibu Saudara, itu tanaman tidak mati.
Salah satu ciri tanaman mati tentu tak ada daunnya. Tentu ranting-rantingnya kering Bapak Ibu Saudara. Tetapi kalau dia itu daunnya lebat berarti pohon ini bertumbuh Bapak Ibu Saudara. Tapi ternyata jadi orang Kristen tidak cukup dikata bertumbuh Bapak Ibu Saudara. Karena kita tidak boleh berhenti di kata bertumbuh. Harus ada buah yang dihasilkan. Katakan amin. Tambah lama tambah lancar puji Tuhan ini suaranya ya Bapak Ibu Saudara. Jadi tidak berhenti di kata bertumbuh, berbuah Bapak Ibu Saudara, itu yang Tuhan tunggu dari setiap anak-anak Tuhan. Dilihat dari jauh daunnya lebat, ini berarti pohon itu bertumbuh. Tapi ketika dideketin sama Tuhan dan Tuhan cari buahnya, tak ada satupun buah yang dihasilkan sama pohon ara itu. Lalu apa yang Tuhan katakan? Tuhan mengutuki pohon ara itu Bapak Ibu Saudara. Berarti buah itu ditunggu sama Tuhan. Dan buah itu bukan Tuhan yang menghasilkan. Tapi kita yang harus menghasilkan. Kita yang harus mengusahakan. Nah Bapak Ibu Saudara, jadi orang Kristen tidak cukup di level bertumbuh. Anda harus berbuah. Tidak cukup di level datang ibadah di jamaah Tuhan nangis. Tapi setelah itu that's it, no. Harus ada buah pertobatan yang Anda hasilkan. Harus ada buah roh. Dan salah satunya itu adalah sukacita. Katakan amin. Jadi buah roh itu harus dihasilkan. Kalau karunia roh itu diberikan. Tuhan memberikan karunia roh. Ada karunia mengadakan mujizat. Karunia kesembuhan. Karunia membedakan roh. Itu diberikan sama Tuhan. Tapi kalau buah roh itu dihasilkan. Dan yang menghasilkan itu adalah Anda dan saya Bapak Ibu Saudara. Anda dan saya. Jadi kita orang Kristen tidak boleh cuma di level bertumbuh. Kita harus berbuah di dalam Tuhan. Dan buah roh ini yang harus kita hasilkan. Dan karena pagi hari ini kita belajar tentang sukacita. Maka sukacita itu harusnya dimiliki oleh anak-anak Tuhan. Kenapa? Karena itu buah roh yang kita hasilkan di dalam Tuhan. Katakan amin. Katakan amin Bapak Ibu Saudara ya. Matius 3 ayat 8 sampai 10 firman Tuhan bilang begini. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Nah kalau kita berkata bahwa kita sudah bertobat, kita sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Berarti ada Yesus dalam diri kita, ada Roh Kudus dalam diri kita. Dan Tuhan berkata hasilkan buah sesuai dengan pertobatanmu. Lah kalau kita anak Tuhan harusnya buahnya juga seperti Bapaknya Bapak Ibu Saudara, yaitu Tuhan. Kalau kita ini Yesus itu ada dalam diri kita, Roh Kudus ada dalam diri kita, berarti harusnya karakter Kristus, buah roh itu ada, Roh Kudus yang dihasilkan. Sukacita dihasilkan oleh Roh Kudus. Dikatakan kerajaan Allah bukan soal makanan minuman, tapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Jadi Bapak Ibu Saudara, hasilkanlah buah sesuai dengan pertobatan. Lihat ini. Ini bagus. Dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Lihat Tuhan itu kalau manusia lihat apa yang tampak di depan mata, Tuhan melihat hati. Kalau kita gumun, what is gumun? Bapak Ibu Saudara. Alah kau salah buah-buah. Lu Tuhan tuh tahu loh itu Bapak Ibu Saudara. Ini soalnya Tuhan bilang, janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Apa maksudnya Tuhan ngomong gini? Ayat atasnya berkata hasilkanlah buah sesuai dengan pertobatan. Lalu setelah itu ayat berikutnya bilang gini, jangan kamu mengira ketika engkau bicara dalam hatimu, dikatakan begini,
Abraham adalah bapak kami. Aku berkata kepadamu, Allah dapat melihat, dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Ini ayat ini bagus. Ada orang mikir gini, toh Abraham itu adalah bapakku. Dengan kata lain gini loh, kalau Abraham itu diselamatkan, aku toh ya diselamatkan. Kalau Abraham ini beroleh kasih karunia, aku toh beroleh kasih karunia. Oh Bapak Ibu Saudara, pertobatan itu one by one. Takut akan Tuhan, teladan takut akan Tuhan bisa kita wariskan kepada anak kita. Tetapi kita bisa ajarkan, tetapi pertobatan dan keselamatan anak kita itu ada di tangan mereka sendiri. Sama Bapak Ibu Saudara. Jadi tidak bisa kita bilang, oh yang penting papa mamaku sudah takut Tuhan, aku pasti nanti ikut ke sana. Enggak, harus personal Bapak Ibu Saudara. Karena itu buah pertobatan harus dihasilkan personal, gak bisa ikut-ikutan. Gak bisa. Dan Tuhan itu menghitungnya one by one. Memang Tuhan perhitungkan Allahnya Abraham, Allahnya Ishak dan Allahnya Yakub. Tuhan memperhitungkan perjanjiannya, yes. Tetapi tanggung jawab masing-masing dalam menghasilkan buah itu adalah tanggung jawab masing-masing. Saya punya anak Kathleen, Owen dan Kilin. Kami ajarkan mereka untuk takut akan Tuhan. Kami ajarkan mereka supaya mereka mengenal Tuhan secara pribadi. Tapi saya sekalipun kami mengajarkan itu dalam doa saya selalu minta Tuhan bahwa ketika anak kami ini berjumpa secara pribadi denganmu. Karena apa? Karena ada poin yang namanya buah pertobatan itu gak bisa ikut-ikutan. Mereka harus menghasilkannya sendiri. Bagaimana mereka bisa menghasilkan buah itu kalau tidak ada Roh Kudus dalam diri mereka? Karunia roh diberikan sama Tuhan, tapi buah roh itu dihasilkan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kita sebagai orang Kristen coba kita cross check diri kita. Apakah buah roh itu ada dalam diri kita? Yang salah satunya sukacita itu. Apakah kita bersukacita? Sukacita itu bukan karena kita dapat apa, kita punya apa, kita punya teman siapa, koneksi kita siapa. No, percayalah semua yang fana itu akan habis. Tapi yang kekal itu tak akan pernah habis. Dia akan bersama dengan kita sampai selama-lamanya. Kasih tepuk tangan buat Allah kita. Bapak Ibu Saudara, sukacita itu adalah buah roh. Dan itu kita harus hasilkan. Katakan amin. Yang kedua Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, sukacita itu adalah keputusan hati. Sukacita itu adalah keputusan hati. Kejadian 4 ayat 6 sampai 7. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kalau orang dunia tidak punya sukacita itu mungkin wajar. Tapi harusnya anak Tuhan enggak. Apapun kondisi musim hidupmu, seperti pujian tadi, apa tadi bilangnya? Tolong dibantu, saya gak bisa nyanyi, suaranya habis. Iya biar musim sekali, gimana? Coba ayo kita nyanyi sebentar. Lu berganti abadi akan berubah sampai selama. Sekali lagi. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara. Saudara, coba. Anak Tuhan tuh selalu punya ribuan alasan untuk sukacita. Kalau orang di luar sana tidak sukacita itu wajar karena mereka tidak punya Tuhan. Nyanyi ini boleh, main lagu ini boleh. Tapi kalau kita ini punya Tuhan. Apalagi sukacita itu
harus dihasilkan dari kita. Sukacita itu keputusan hati, Bapak Ibu Saudara. Bangun tidur, iblis menabur benih misalnya di kepala kita. Itu Anda bisa ambil keputusan loh. Anda mau tetap sukacita atau enggak. Ingat, iblis itu apa? Mencuri, membunuh, membinasakan. Dia curi damai sejahteramu. Dia curi sukacitamu. Bangun tidur loh, belum aktivitas apa-apa. Masih buka mata loh. Apa mungkin, wah buka mata mah sudah mulai aktivitas. Dalam mimpi saudara. Mimpi mungkin, mimpinya buruk. Mimpinya ini, buka mata. Sukacita itu keputusan. Anda mau sukacita atau enggak? Anda mau semangat atau enggak? Sukacita itu keputusan. Coba kita lihat. Di dalam Kejadian 4 ayat 6 sampai 7. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Lihat, ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau akan berkuasa atasnya. Bapak Ibu Saudara, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Kata harus, itu berarti keputusan kita. Kita mau dikuasai, kita mau menguasai atau kita mau dikuasai. Itu keputusan kita. Dikatakan, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Mengapa hatimu panas, mukamu muram, mukamu tidak berseri-seri? Jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau. Kalau kita, saudara, tahukah engkau jendela hati kita itu adalah wajah kita ini loh. Wajah kita ini jendela hati kita. Iblis tidak pernah tahu hati kita. Kalau Tuhan tahu, ketika kita ngomong dalam hati kita, Tuhan itu bisa tahu. Itu kita baca ayatnya di atasnya kan. Ketika kita bicara dalam hati kita, loh Tuhan itu tahu. Tuhan tahu kedalaman hati kita. Tapi kalau iblis gak bisa. Dia gak tahu apa yang ada di dalam hati kita. Dia gak tahu masa depan kita. Yang dia tahu cuma masa lalu. Dan bagaimana dia bisa tahu hati Anda hari ini, hari itu lewat jendela. Hati Anda yaitu wajah kita. Wajah kita ini adalah jendela hati kita. Jadi kalau muka kita tidak berseri-seri, ingat dosa sudah mengintip di depan pintu. Jadi kalau kita muram, kalau kita seperti pepaya katanya saudara. Wajah kita itu muram gitu ya. Bukan V-neck sih, tiba-tiba gak panjang gitu ya. Berarti itu bermuram durja gitu ya. Kita sedih, kita muram. Iblis sudah mengintip di depan pintu. Dosa sudah mengintip di depan pintu. Tapi Tuhan berkata, engkau harus berkuasa atasnya. Sukacita itu adalah keputusan hati Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau kita bangun tidur, lalu kita dikasih keputusan untuk kita dikuasai atau menguasai perasaan hati kita, maka ambillah keputusan untuk menguasainya. Engkau harus berkuasa. Jangan itu jangan kita dikuasai. Jangan kita, sukacita itu adalah keputusan hati kita. Jadi sepanjang hari itu Anda akan bersukacita. Kenapa? Karena dari awal Anda sudah mengambil keputusan untuk sukacita. Karena itu sukacita itu tidak dipengaruhi sama keadaan. Saudara, meskipun engkau punya semuanya, ada orang bilang gini, kenapa engkau tidak sukacita? Iya karena saya punya masalah. Saudara dengar saya baik-baik, orang itu ada yang tidak punya masalah pun yang tidak bisa sukacita. Kenapa? Karena sukacita itu bukan dianugerahkan, tapi sukacita itu dihasilkan dan sukacita itu adalah keputusan. Katakan amin. Meskipun Anda punya masalah yang besar, meskipun ada Goliat dalam hidupmu, batunya gede banget, kayaknya jalan buntu, sukacita saudara. Kenapa? Karena itu keputusan hati kita. Dan malah yang luar biasa saudara, coba lihat itu tembok Yeriko itu dikalahkan dengan apa? Dengan sorak-sorai. Mereka mengiringi dengan sorak-sorai. Tembok Yeriko itu tebelnya, Anda tahu enggak? Tembok Yeriko itu tebelnya itu truk tronton itu tapi bukan gini, bukan dijejer begini, bukan.
Bukan dijejer 2 gini lalu dari sini ke sini itu tebelnya bukan. Pokoknya kalau nggak salah diginiin. Jadi 2 truk tronton itu loh tebelnya tembok Yeriko. Tapi bisa dikalahkan dengan sorak-sorai. Saudara, kita harus mengalahkan dunia ini. Ya dengan roh Allah. Roh Allah dalam diri kita dengan sukacita. Coba lihat, ada banyak orang tidak punya sukacita di muka bumi ini. Harus beda dengan anak Tuhan. Jadi sekalipun engkau ada dalam masalah, ada dalam pergumulan, ambillah keputusan untuk tetap bersukacita. Kenapa? Supaya Anda tidak kecurian. Iblis itu dia tidak tahu hatimu, dia tidak tahu hidupmu. Tapi ketika lihat dari jendela hati kita, yaitu wajah kita, dia akan tahu apa yang ada di hati Anda. Oh, orang ini sedang tidak sukacita. Sehingga dia akan pakai. Sehingga ketika Anda punya masalah, masalah Anda jauh kayaknya lebih gede. Padahal masalahnya ya size-nya tetap sama-sama itu aja. Tapi kayaknya jadi lebih gede. Kenapa? Karena sebenarnya bukan masalahnya yang tambah gede. Tapi semangat kita yang tambah pudar. Kekuatan kita yang tambah pudar, saudara. Kenapa? Ya karena iblis mencuri di dalamnya. Dia mencuri, dia membunuh, dia membinasakan. Keputusan hati untuk sukacita. Keputusan hati untuk terus melangkah. Sukacita itu adalah keputusan hati. Apakah dosa itu sudah mengintip di depan pintu? Mengapa kamu tidak berseri-seri? Dosa itu sudah mengintip di depan pintu. Engkau harus berkuasa atasnya. Katakan amin Bapak Ibu Saudara. Katakan amin. Itu yang disebut kita akan mengalahkan dunia. Bukan mengalahkan dunia tiba-tiba kita jadi orang berkuasa. Bukan. Kita kalahkan itu loh. Kita mengalahkannya dengan sukacita, kebenaran, damai sejahtera. Oleh Roh Kudus dalam diri kita. Kita mengalahkan dunia. Itu kita harus jadi beda sama anak-anak di luar sana. Orang-orang di luar sana. Setuju dengan saya, katakan amin. Boleh main lagu ini aja yang tadi. Ya main refnya. Oke. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara. Apa yang kita pelajari? Yang ketiga. Yang ketiga di dalam Yohanes 15 ayat 10 sampai 11 saya baca. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Bapak Ibu Saudara, kalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku dan aku dan aku tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku, sukacita Tuhan itu ada di dalam kamu dan sukacitaku menjadi penuh. Bapak Ibu Saudara, yang ketiga, sukacita ketika kasih Tuhan tinggal di dalam kita dan kita di dalam Dia. Kasih itu, sukacita itu ketika kita tinggal di dalam kasih-Nya. Dan kasih Tuhan itu penuh di dalam kita. Saudara, ternyata sukacita bukan karena keadaan kita, bukan yang kita punya, bukan yang bisa kita pegang, yang kita bisa peroleh. No, saudara, sukacita penuh itu ketika kita tinggal di dalam kasih-Nya dan kasih-Nya itu tinggal di dalam kita. Sukacita kita menjadi penuh. Lihat, sukacita kita menjadi penuh. Apakah setiap hari kita berdoa? Apakah kita setiap hari mencari Tuhan? Saudara, kenapa? Karena kalau kita setiap hari mencari Tuhan, kita tidak akan kekurangan sukacita. Karena sukacita kita, firman Tuhan katakan sukacita kita akan jadi penuh. Tahukah Anda saudara seperti botol ini loh. Hidup ini seperti botol ini. Botol ini kan penuh Bapak Ibu Saudara ya. Bangun pagi kita penuh misalnya. Tapi bayangkan kalau Anda tidak pernah doa, ini enggak penuh Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau Anda, ya anggaplah ini botol kita ini penuh. Ketika kita bangun tidur Bapak Ibu Saudara, sepanjang dari kita bangun sampai kita tidur lagi, kita beraktivitas, kita ketemu dengan orang, kita melakukan sesuatu, kita mengambil keputusan, kita bertemu dengan orang dan segala macam banyak. Kita melayani orang, melayani anak kita, melayani customer.
lalu mungkin bertemu dengan bos, lalu mungkin bertemu dengan klien dan segala macam. Aktivitas dari pagi sampai malam kita tutup mata tidur gitu ya, aktivitas. Itu sedang turun ini, airnya itu ditetesin terus. Air ini dikeluarin terus Bapak Ibu Saudara sampai kita mau tidur. Nah bayangkan dari pagi sampai malam kita tidak pernah doa. Maka anggaplah kita tinggal setengah. Hari itu kita tinggal setengah. Besok masih punya setengah Bapak Ibu Saudara. Tapi sama, kita aktivitas dari pagi sampai malam. Kalau terus ini air dituang terus. Tinggal habis Saudara. Tapi Anda juga belum doa Saudara. Lalu apa yang terjadi? Orang juga air penuh sama air setengah beda kekuatannya. Beda kemaksimalan hidupnya. Jauh lebih maksimal yang penuh daripada yang setengah. Itu pun kita sudah taruh separuh jalan, separuh aja sudah kita tidak pernah isi. Kita cuman sisakan habiskan sisanya. Apalagi itu habiskan sisanya, kekuatannya udah tinggal setengah. Di hari ketiga kita belum isi Bapak Ibu Saudara, ini udah kosong. Tapi Anda tetap jalan terus. Tetap bangun aktivitas seperti biasa Bapak Ibu Saudara sampai tutup mata. Apa yang terjadi? Tidak akan terjadi apa-apa. Yang ada adalah ini sudah kosong, apalagi yang mau dikasih Bapak Ibu Saudara udah gak ada. Itu kenapa sepanjang hari kita harus cari Tuhan. Kita harus tinggal di dalam kasih-Nya. Kasih-Nya menjadi sempurna. Sehingga sukacita Tuhan itu akan ada dalam diri kita. Dan sukacita kita akan menjadi penuh. Kalau kita aktivitas, kita tinggal setengah. Lalu sebelum tidur kita doa sama Tuhan. Kita nyanyi sama Tuhan, kita menyembah Tuhan dalam hadirat-Nya. Tinggal di dalam kasih-Nya. Itu diisi lagi Bapak Ibu Saudara. Gak sampai ini kosong. Gak sampai ini kosong. Bayangkan kalau ini kosong Anda mau bagi apa? Gak heran pernikahan menjadi hambar, pernikahan menjadi kering. Gak heran pelayanan menjadi tawar, Anda merasa capek dalam pelayanan. Why? Karena sebenarnya bukan orang lain yang salah. Tetapi coba cek tabungmu. Apakah tabungmu penuh dengan kasih Allah? Karena kalau engkau penuh dengan kasih Allah, maka sukacitamu pun akan penuh. Tidak ada kata capek, tidak ada kata, saudara, kalau ada sukacita dan kasih Tuhan dalam diri kita penuh, apa yang terjadi? Coba kita lihat 1 Korintus. 1 Korintus 13 ayat 13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, iman, pengharapan dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 8. Kasih itu sabar. Coba kalau ini habis, gak sabar Anda Bapak Ibu Saudara. Dan bagaimana orang gak sabar bisa sukacita? Orang sabar bisa sukacita, gak sabar gak sukacita Bapak Ibu Saudara. Kasih itu sabar. Apalagi? Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri. Kenapa suami istri bisa cemburuan, overprotective? Kamu di mana? Coba video call. Coba tunjukin kamu sedang sama siapa. Itu sebenarnya bukan masalah pasangannya. Masalah dirinya mungkin jangan-jangan dia sudah kehilangan kasih. Dan yang terutama kasih Tuhan. Kenapa? Kalau kasih manusia ada batasnya. Tapi kasih Tuhan tak ada batasnya. Karena ketika kasih Tuhan penuh dalam diri kita, berarti sukacita Tuhan pun itu penuh dalam diri kita. Dan coba kita lihat Bapak Ibu Saudara. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri. Tidak cemburu itu juga enggak iri hati Bapak Ibu Saudara. Ia tidak memegahkan diri, enggak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan. Tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah, tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan. Tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu. Percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu, kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap, tapi kasih tak berkesudahan. Kasih tepuk tangan buat Allah kita. Bagaimana orang lain bisa ngalami Tuhan dalam hidup kita kalau ini empty? Empty Bapak Ibu Saudara, ini kosong. Gak heran kita suka mencari-cari kesalahan orang lain. Orang suka mencari kesalahan orang lain itu gak suka cita.
Menurut saya itu orang gak ada kerjaan Bapak Ibu Saudara. Kalau dia produktif hidupnya, dia tidak akan cari kesalahan orang lain. Dia akan fokus dengan apa yang dia kerjakan. Saudara, penuh kasih itu. Kalau kasih kita penuh, sukacita kita ini penuh. Jadi sukacita bukan karena di luar sana. Tapi sukacita itu dihasilkan dari dalam. Dan itu yang powerful. Sehingga musim boleh berganti. Kau Tuhan tetap, kasih Tuhan abadi. Apalagi burung di manya. Boleh dibantu yang sebelah sana tag-nya. Amin Bapak Ibu Saudara. Ku yakin Tuhan melindungi burung di udara. Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Jadi bukan karena di luar. Di luar bisa musim semi, musim panas, musim dingin, musim gugur sekalipun. Tapi kita tetap bersuka cita, katakan amin. Karena bukan luar yang mempengaruhi hidup kita, tapi di dalam ini yang mempengaruhi keluar. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita. Karena itu come on, orang Kristen gak ada yang namanya patah semangat. Gak ada orang Kristen yang gak suka cita. Kenapa? Bukan karena apa yang kita punya. Bukan karena keadaan kita. Tapi kitalah karena ada di dalam kita. Karena kita tinggal dalam kasih-Nya. Karena kita tinggal dalam kasih-Nya. Bapak Ibu Saudara. Dan Tuhan ada dalam diri kita sehingga sukacita kita penuh. Makanya jadi kita orang Kristen tidak boleh absen doa sama Tuhan. Karena itu sama seperti Anda diisi, ingat ini. Ingat saya doa ketika mungkin nanti Anda aktivitas. Anda akan selalu ingat botol ini. Iya aku belum doa. Iya aku belum saat teduh. Sehingga ini loh kekuatan Anda saudara. Ini yang membuat engkau sukacita. Bukan yang lain. Jadi ada orang bilang gini, kenapa engkau tidak sukacita? Karena saya punya banyak masalah. Harusnya itu bukan alasan kita. Kenapa? Karena masalah boleh banyak, tapi asal kita punya Tuhan. Dan kita tinggal dalam kasih-Nya, sukacita kita penuh. Kasih tepuk tangan buat Allah kita. Berikutnya Bapak Ibu Saudara. Yang keempat. Sukacita dalam pengharapan. Roma 12 ayat 12. Sukacita karena kita punya pengharapan. Bapak Ibu Saudara. Nah orang tidak sukacita itu ternyata salah satu karena dia tidak ada pengharapan. Pengharapan itu ada di depan. Bapak Ibu Saudara. Pengharapan itu di sana. Coba kita lihat di dalam Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan. Sabarlah dalam kesesakan. Dan bertekunlah dalam doa. Ini message penting buat kita Bapak Ibu Saudara. Bersukacitalah dalam pengharapan. Sabar dalam kesesakan. Ini berarti Bapak Ibu Saudara. Ini saya tidak bisa bilang. Tapi ini untuk orang yang punya problema, punya masalah. Ini ayat bagus banget. Bersukacitalah dalam pengharapan. Jadi ternyata Bapak Ibu Saudara, orang punya masalah itu bukan berarti runtuh dunia Anda. Enggak. Kenapa? Karena selama Anda punya pengharapan, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan. Gini loh, sabar ya. Aku belum tolong kamu. Sabar ya, belum waktunya. Sabar ya, nanti pasti ada masanya Tuhan akan menolongmu. Itu pengharapan. Sabar, Tuhan akan tolong. Sabar dalam kesesakan. Tekun dalam doa. Doanya tak putus-putus kepada Tuhan. Tapi bersukacita dalam pengharapan. Orang sukacita kenapa? Karena punya pengharapan. Coba saudara. Orang sukacita kayak kita punya anak kecil. Dia bilang gini, ayo ikut mama ya. Ikut mama. Nanti kamu tak beliin, ikut mama ke mall. Nanti kamu tak beliin mainan. Yeay. Gitu ya.
Hari itu sebenarnya dia males segala macam. Tapi karena ada pengharapan. Yaitu dapat mainan sukacita dia. Dan orang sukacita itu dia semangat itu Bapak Ibu Saudara. Orang sukacita itu semangat. Semangat dia. Dia semangat lakukan ini. Dia semangat lakukan itu. Karena itu orang ya kalau sukacita. Bapak Ibu Saudara dia tidak akan cuman diem di kamar. Scroll handphone. Mukul diri Bapak Ibu Saudara. Nangis terus. Tidak ngapa-ngapain enggak. Meskipun punya masalah dia tidak akan lakukan itu. Why? Karena dia tahu iya masalahku belum selesai. Tapi ada pengharapan. Ada pengharapan. Dan Anda bersuka cita. Karena Anda punya pengharapan itu. Aku ditolong Tuhan. Aku pasti akan sembuh. Dan saudara jangan bilang gitu. Itu kan berarti positive thinking. Beda. Saudara positive thinking itu beda. Kalau kita pengharapan di dalam Tuhan. Lihat. Bersukacitalah, coba lihat lanjutkan Roma 15 ayat 13. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita. Ini pengharapan di dalam Tuhan tak akan pernah mengecewakan, katakan amin. Itu bukan positive thinking Bapak Ibu Saudara. Tapi kita punya pengharapan yang pasti di dalam Tuhan kita. Dia sumber pengharapan. Dialah sumber pengharapan. Dialah yang kasih pengharapan itu. Dan kalau Yesus yang kasih pengharapan, masihkah kita ragu? Burung di udara aja Tuhan pelihara, apalagi kita. Itu sumber pengharapan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu. Yang membuat terjadinya itu adalah iman, tetap percaya kita dalam pengharapan itu. Itu bukan positive thinking. Positive thinking itu pakai kekuatan sendiri Bapak Ibu Saudara. Tetapi kalau pengharapan itu pakai kekuatan dari Roh Kudus, kita tidak mampu. Tapi ada kekuatan Roh Kudus memampukan kita. Untuk kita tetap percaya akan setiap janjinya. Akan tetap percaya akan pengharapan di dalam dia. Itu bedanya. Jadi kita bukan positive thinking. Tapi kita berharap kepada Allah kita. Pengharapan dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Damai sejahtera dalam iman kamu. Lihat ini. Supaya oleh kekuatan Roh Kudus. Bukan kekuatan kita. Positive thinking kekuatan kita. Anda kalau positive thinking percayalah. Ada masa di mana Anda akan capek Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau Anda taruh pengharapanmu itu di dalam Tuhan. Karena kau tahu itu karena Roh Kudus yang ada di dalam dirimu yang memampukan. Supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan Bapak Ibu Saudara. Karena kekuatan Roh Kudus engkau berharap dan pengharapan itulah sukacitamu. Katakan amin. Pengharapan itu adalah sukacitamu. Yang membuat saya sembuh, saya tahu bahwa tidak mungkin saya mati dalam keadaan seperti ini. Karena saya tahu tugas saya belum selesai. Ada pengharapan di dalam Tuhan. Waktu Tuhan memanggil saya, bukan untuk saya mati di dalam sakit penyakit saya. Tapi untuk memenangkan banyak jiwa, itu yang saya pegang. Tuhan punya janji komitmen dengan hidup saya secara pribadi. Karena itu saya tahu bahwa setiap hal, setiap musim dalam hidup saya lewati dengan satu pengharapan. Bahwa Tuhan akan pakai hidup saya besar di tangannya. Ada pengharapan dan pengharapan itu bukan positive thinking. Karena kalau positive thinking gimana caranya orang autoimun bisa sembuh. Karena semua dokter sudah berkata itu pasien saya. Udah tahunan belum sembuh. Saya ketemu ada seorang jemaat di Jember waktu itu. Saya ketemu waktu saya saksi tentang ini. Dia menghampiri saya bilang, Ibu saya Pastor Lani, saya juga sakit sama seperti Pastor Lani. Dan saya sudah 7-8 tahun. Dan saya belum sembuh. Kenapa bisa sembuh? Karena bukan positive thinking yang saya taruh di kepala saya. Saya taruh kepala saya pengharapan di dalam dia. Yang munculnya itu karena kekuatan Roh Kudus di dalam diri saya. Dan kekuatan itu yang memberikan pengharapan yang melimpah-limpah. Pengharapan terus
Pengharapan yang melimpah-limpah itu apa? Pengharapan yang tak akan pernah putus. Engkau dihujami dengan intimidasi. Iblis mencoba menjatuhkanmu, tetapi engkau dihujami dengan limpah-limpah pengharapan di dalam Tuhan. Sehingga engkau tidak kalah. Engkau akan bersuka cita dalam pengharapan. Engkau akan sabar dalam kesesakan. Dan engkau akan tetap bertekun di dalam doa. Itu orang Kristen. Dan itu anak Tuhan sejati. Kasih tepuk tangan buat Allah kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara, jangan kehilangan ini. Dunia boleh kehilangan itu, kita tidak. Karena itu kita akan bawa sukacita dalam Tuhan ini. Untuk kita transferkan kepada mereka. Sehingga teman Anda akan tanya, bro kok kamu sukacita? Kita ini punya masalah besar bro. Perusahaan kita ini mau bangkrut. Ini dan segala macam. Aku tahu. Tapi aku juga tidak tahu. Ada damai sejahtera dan sukacita dalam diriku ini. Masalah kita tahu ini besar. Tapi aku tahu Tuhanku jauh lebih besar. Itu pengharapan dalam Tuhan. Dan itulah yang membuat kita sukacita. Sehingga saudara, orang sukacita itu tidak pengaruh. Mau badai, mau ini, mau apapun juga. Dia tetap sukacita. Dan itu yang bisa kita bagikan kepada orang di luar sana. Katakan amin. Katakan amin. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita. Mari saya undang semua bagi berdiri.